Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat culture crypto. Umat-umat skena finansial yang mengharapkan financial freedom. Hari ini kita hidup di zaman yang serba digital. Mulai dari pendidikan, komunikasi, sampai hal yang paling sensitif yaitu adalah uang. Uang saja sudah digital. Salah satu bentuk inovasi yang keuangannya sedang ramai diperbincangkan adalah Bitcoin. Mata uang digital yang katanya bisa membuat kita bebas dari kontrol bank, bebas inflasi dan bahkan menjadi emas baru zaman ini. Tapi benarkah seperti itu? Mari kita telaah secara logika ekonomi dan pendekatan fikih, tanpa kita terburu-buru mengharamkan atau menghalalkan. Karena Islam adalah agama yang adil dan rasional, bukan yang kagetan atau mendadak atau langsung disimpulkan halal atau haramnya. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang digital desentralisasi. Tidak dicetak oleh bank sentral, tidak dikendalikan oleh negara, dan tidak memiliki bentuk fisik. Ia hanya ada sebagai data dalam jaringan komputer global. Transaksinya dicatat dalam sistem yang disebut blockchain, dan tidak ada satu pihak pun yang menguasai jaringan itu. Banyak yang menyebut ini sebagai uang rakyat. Tapi mari kita tanyakan, apa yang membuat sesuatu bisa dianggap sebagai uang atau harta dalam Islam? Perspektif ulama Syafi'iyah dalam madhab Syafi'i ada kaidah yaitu al-urfi muhakkam. Kebiasaan atau konvensi masyarakat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam An-Nawawi, salah satu ulama besar Syafi'iyah, menyebut bahwa uang adalah ada uang dalam fikih tidak dibatasi pada dinar dan dirham saja, tetapi apapun yang dianggap berharga dan digunakan sebagai alat tukar oleh masyarakat bisa dihukumi sebagai saman atau uang. Maka pertanyaannya adalah, apakah masyarakat sudah menganggap Bitcoin sebagai uang? Apakah ia digunakan secara luas untuk transaksi real seperti membeli barang atau jasa? Jawabannya saat ini belum sepenuhnya. Bitcoin masih lebih sering digunakan sebagai alat investasi dan spekulasi daripada alat tukar yang stabil. Kemudian ada masalah volatilitas harga, yaitu Bitcoin tidak stabil, sangat tidak stabil. Harga satu Bitcoin bisa naik turun dalam waktu hitungan jam. Kita ngopi dulu. Dalam logika ekonomi Islam, uang seharusnya memiliki nilai yang relatif stabil, tidak merugikan pihak yang bertransaksi. Imam Al-Ghazali meskipun dari zaman klasik menegaskan pentingnya sabat as-saman, kestabilan harga dalam sistem muamalah. Bagaimana bisa sebuah blockchain atau data ini di superkomputer global ini bisa menjadi bagian dari sistem muamalah jika harganya bisa naik turun secepat itu? Jika Anda menerima gaji hari ini senilai 1 Bitcoin dan besoknya nilainya jatuh 40%, maka Anda kehilangan 40% hak Anda. Ini melanggar praktek keadilan dalam akal. Ini melanggar perilaku keadilan dalam akal. Logika risiko dan sebagainya. Ini bisnis atau judi? Banyak orang membeli Bitcoin bukan karena butuh alat tukar, tapi karena berharap harga naik lalu dijual. Ini mirip spekulasi daripada perdagangan nyata. Dalam madhab Syafi'i, jual beli yang mengandung goror, ketidakjelasan, dan resiko tinggi seperti ini dilarang.
Spekulasi terhadap fluktuasi harga Bitcoin artinya kita menerka-nerka harga Bitcoin ini akan naik beberapa bulan lagi atau beberapa hari lagi atau pada jam tertentu akan naik lalu kita jual lagi. Itu termasuk kategori goror fahishi, yaitu goror yang besar dan dominan. Apalagi kalau tujuannya hanya mengejar uang tanpa memahami risikonya, maka yang seperti ini sangat dekat dengan perjudian alias tebak-tebakan. Tanpa bank, apakah ini solusi atau kekacauan? Pendukung Bitcoin sering mengklaim bahwa Bitcoin adalah jalan keluar dari sistem riba karena tidak dikelola bank. Tapi mari kita jujur, apakah semua yang tidak dikelola bank pasti bebas dari riba atau kebatilan? Justru tanpa regulasi, pasar kripto sangat rawan manipulasi karena ada penipuan dan pencucian uang di dalamnya. Dalam madhab Syafi'i, keamanan dan kejelasan harta adalah syarat mutlak dalam jual beli. Tanpa pengawasan yang memadai, transaksi Bitcoin bisa menjadi pintu terbuka bagi praktik haram. Entah itu jual beli senjata, jual beli manusia, atau human trafficking dan lain sebagainya. Kesimpulannya, dari segi logika ekonomi, Bitcoin tidak stabil. Ini berbahaya untuk transaksi sehari-hari. Tidak disepakati sebagai uang, belum jadi urfi yang sah atau belum umum. Lebih dominan digunakan sebagai spekulasi. Mirip judi daripada muamalah. Rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Tidak memenuhi prinsip aman. Dari sudut pandang mazhab Syafi'i, sesuatu yang belum memiliki manfaat real yang stabil, mengandung resiko besar dan lebih banyak digunakan untuk hal yang meragukan, tidak bisa dikategorikan sebagai alat muamalah yang sah. Saudaraku yang berbahagia, sahabat skena kripto dan culture finansial freedom, sebagai umat Islam yang hidup di zaman ini, kita memang tidak boleh ketinggalan zaman, tapi juga tidak boleh buta arah. Kita harus menyambut inovasi dengan akal yang sehat, fikih yang betul, dan etika yang terarah. Bitcoin adalah fenomena yang patut dipelajari, tapi belum tentu patut dijadikan pegangan. Jangan sampai kita kehilangan akal karena tergoda janji kebebasan finansial yang kita menggadaikan semuanya, kita menjual semuanya demi Bitcoin. Tapi ternyata MC terlikuidasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.